Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Sabila Zahara dengan NIM 24050113681 akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Nah, bila kita berbicara mengenai energi, maka kita juga berbicara mengenai ATP. Nah, apa itu ATP? ATP adalah molekul berenergi tinggi yang dapat digunakan oleh makhluk hidup. Energi yang terdiri dari ATP ini berasal dari energi yang dilepaskan dalam proses pemecahan-pemecahan senyawa organik, salah satunya dalam proses respirasi seluler. Nah, sebelumnya kita juga pernah belajar mengenai respirasi seluler. Respirasi seluler sendiri merupakan salah satu proses pada katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan-pemecahan molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Nah, respirasi ada dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Dari namanya kita sudah tahu bahwa respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Respirasi aerob memiliki beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidasi, siklus Krebs, dan terakhir transport elektron. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih spesifik mengenai dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan tahapan yang sering diperlakukan seperti tahapan yang tidak penting. Padahal, tahapan dekarboksilasi oksidatif sendiri merupakan tahapan yang menghubungkan antara tahapan glikolisis dengan tahapan siklus Krebs. Sebelumnya, kita pernah mempelajari mengenai sel eukariotik, di mana sel eukariotik memiliki inti sel yang berada di tengahnya disebut dengan nukleus. Selain itu, terdapat organel lain yang disebut dengan mitokondria, di mana mitokondria dikenal sebagai organel yang bermembran ganda, yaitu memiliki membran yang berada di luar dan membran yang berada di dalam. Dan di mitokondria inilah proses respirasi seluler banyak terjadi, karena energi juga paling banyak dihasilkan. Nah, terdapat organel lain yang disebut dengan sitosol. Di sitosol inilah terjadi proses glikolisis. Dan dekarboksilasi oksidatif inilah yang akan menghantarkan hasil dari proses glikolisis menuju ke dalam mitokondria yang disebut dengan matriks. Matriks inilah adalah tempat terjadinya proses, yaitu siklus Krebs. Molekul pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis berkarbon 3. Nah, pirufat ini akan kehilangan satu karbonnya membentuk dua karbon yang disebut dengan senyawa asetil. Satu karbon yang hilang ini akan menghasilkan atau membentuk karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan keluar dari sel sebagai output dari proses dekarboksilasi oksidatif. Ketika karbon dioksida terbentuk, maka adanya ikatan yang diputus antara karbon bernomor 3 dengan karbon bernomor 2. Adanya ikatan yang terputus ini, maka adanya elektron berenergi tinggi yang terlepas juga. Nah, elektron berenergi tinggi ini harus segera ditangkap karena elektron berenergi tinggi sangat diperlukan dalam pembentukan ATP. Nah, NAD ini akan menangkap elektron berenergi tinggi yang terlepas tadi dan membentuk NADH, di mana NADH akan berubah menjadi ATP dalam proses transport elektron nantinya. Nah, kita di sini sudah memiliki asetil. Asetil perlu masuk ke dalam mitokondria untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Namun asetil tidak bisa masuk langsung ke dalam matriks mitokondria dikarenakan mitokondria dikelilingi oleh membran.
Perlu diingat bahwa membran-membran mitokondria sifatnya semi-permeable, artinya mereka tidak membiarkan molekul sembarangan masuk ke dalamnya. Nah, di sini asetil perlu tanda pengenal untuk masuk ke dalam matriks. Oleh karena itu, koenzim A atau disingkat dengan CoA masuk dan terikat dengan asetil membentuk asetil CoA. Nah, CoA ini perannya sebagai tanda pengenal asetil agar bisa masuk ke dalam mitokondria. Nah, karena asetil CoA ini sudah bergabung atau terikat, mereka masuk dengan mudah melewati membran-membran tanpa halangan dan kemudian menuju matriks. Nah, di matriks inilah CoA berpisah dengan asetil karena sudah tidak diperlukan lagi. Dan ini merupakan awal mula dari proses selanjutnya, yaitu proses siklus Krebs. Nah, dikarenakan pada proses glikolisis menghasilkan 2 pilofat, maka hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif yaitu NADH sebanyak 2 buah, karbon dioksida sebanyak 2 buah, dan juga asetil koenzim A sebanyak 2 buah. Nah, itulah presentasi video pembelajaran dari saya. Dapat disimpulkan bahwa tahapan dekarboksilasi oksidatif sama pentingnya dengan tahapan lainnya. Karena yang pertama, tahapan dekarboksilasi oksidatif turut ikut serta dalam menghasilkan ATP dan juga karbon dioksida. Yang kedua, tahapan ini merupakan penghubung antara tahapan siklus Krebs dengan tahapan glikolisis. Baiklah, itu tadi akhir dari video saya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.